Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan pembahasan mengenai hal tentang budaya dari kelas pendidikan Pancasila kelas M. Di sini kami memiliki judul yaitu pengaruh kemajuan teknologi terhadap kultur budaya Indonesia pada generasi muda. Next, diawali dari latar belakang. Menerapkan rasa cinta tanah air anak usia dini harus diimplementasikan melalui pendidikan. Bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah membentuk karakter dan identitas nasional. Yang kedua adalah mengurangi pengaruh negatif dari globalisasi. Pada era globalisasi dengan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan politik terkena imbas globalisasi. Mulai dari yang pertama adalah politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan yang kedua adalah budaya asing, mengikis, dan juga budaya lokal. Rumusan masalah, faktor utama lunturnya budaya Indonesia, pengaruh teknologi dan informasi, peran orang tua dan gadget, dampak negatif gadget, dapat mempengaruhi moral dan budaya, perilaku menyimpang remaja. Next. Tinjauan pustaka. Pengertian cinta tanah air. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air berarti perasaan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Pentingnya menanamkan cinta tanah air pada anak usia dini. Masa usia dini merupakan periode emas bagi perkembangan anak, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai karakter seperti cinta tanah air. Pembahasannya sendiri, cinta tanah air ini dapat diwujudkan melalui pemeliharaan persatuan dan kesatuan, juga memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk membangun bangsa dan negara. Tujuan pustaka. Penggunaan gadget di kalangan remaja semakin marak. Di satu sisi, gadget memiliki banyak manfaat seperti untuk belajar, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Namun, di sisi lain, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kecanduan, gangguan kesehatan, dan masalah sosial. Pembahasan sendiri dalam sebuah penelitian dikemukakan bahwa gadget sudah menjadi suatu kebutuhan manusia guna memperoleh berbagai informasi, hiburan, serta pengetahuan. Dampak negatif dari gadget sendiri bagi remaja adalah peniru ulung. Apa yang dilihat dan didengarnya dari orang dewasa dan lingkungan akan ditiru. Pentingnya pembentukan karakter remaja. Masa remaja adalah masa-masa di mana penuh dengan pencarian jati diri, keinginan yang sangat besar, mencari pengakuan, ingin mencoba berbagai hal, penuh dengan gejolak emosi yang tidak stabil. Next. Selanjutnya, metode implementasi. Metode karya wisata dengan menggunakan metode karya wisata ini bertujuan supaya anak paham dan mengerti terhadap objek, pembahasan dan pembelajaran secara konkret sehingga dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Implementasi rasa cinta tanah air berdasarkan kurikulum, yaitu pengetahuan tentang Pancasila, penggunaan bahasa yang baik. Lanjut. Landasan teori. 1. Teori difusi atau penyebaran kebudayaan. Teori difusi menjelaskan bahwa kebudayaan dapat menyebar dari suatu masyarakat ke masyarakat lain melalui berbagai macam hubungan, seperti perdagangan, penjajahan, migrasi, dan media massa. 2. Teori akulturasi atau pencampuran budaya. Teori akulturasi menekankan pada proses pencampuran dua atau lebih budaya yang berbeda, sehingga menciptakan budaya baru yang unik. 3. Teori globalisasi atau keberhubungan dunia. Teori globalisasi menjelaskan bahwa dunia saat ini semakin terhubung dan saling tergantung sehingga budaya semakin mudah menyebar dan berkembang. Keempat, teori pasca kolonial, dampak kolonialisme. Teori pasca kolonialisme berfokus pada dampak kolonialisme terhadap budaya dan identitas masyarakat di negara-negara bekas jajahan. Kelima, teori keagenan peran individu dan kelompok. Teori keagenan menekankan peran individu dan kelompok dalam memodifikasi dan menafsirkan pengaruh budaya eksternal. Next. Baik, kepada Saudara Agung, tempat dan waktu dipersilakan. Pembahasan. 1. Pembahasan teknologi dan komunikasi.
Perkembangan teknologi dan komunikasi merupakan salah satu faktor utama masuknya budaya asing ke Indonesia. Televisi, internet, dan media sosial, dan berbagai platform digital menayangkan berbagai konten budaya asing yang mudah diakses masyarakat. 2. Gaya hidup dan tren budaya. Gaya hidup dan budaya asing turut mempengaruhi gaya hidup dan tren masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Hal ini tercermin dari adopsi gaya pakaian, musik, masakan, dan kegiatan hiburan yang terinspirasi dari budaya asing. 3. Dampak ekonomi. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi, pertukaran barang dan jasa antar negara, membuka pintu masuknya budaya asing melalui produk yang dijual di Indonesia. Restoran waralaba luar negeri, pusat perbelanjaan, dan brand internasional mengusung budaya dan nilai asing yang berbeda dengan budaya lokal. 4. Dampak positif. Dampak positif ada beberapa sebagian. Yang pertama, pengaruh budaya luar juga dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, pertukaran dan memperkaya visi dan pemahaman masyarakat. Terkadang keanekaragaman budaya Indonesia selain itu budaya asing juga dapat menginspirasi kreativitas dan inovasi dalam memproses pengembangan budaya lokal. Dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ada westernisasi. Pengaruh budaya barat yang berlebihan dapat mengkikis nilai-nilai budaya luhur bangsa dan mengarah pada gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma dan adat istiadat Indonesia. Yang kedua ada ketergantungan pada budaya asing dan terlalu mengagungkan budaya asing dapat membuat masyarakat Indonesia kehilangan rasa percaya diri terhadap budaya mereka sendiri. Sekian dari presentasi. Next. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan teknologi dan budaya. Yang kedua, peran kolaboratif orang tua, pendidik, dan pemerintah. Tujuan akhirnya adalah pelestarian budaya lokal dalam era modernisasi. Meskipun teknologi menyediakan akses terhadap beragam informasi dan hiburan, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ini dan pelestarian budaya lokal melalui upaya kolaborasi antara orang tua, pendidik, dan pemerintah, serta penggunaan teknologi secara bijaksana. Kita dapat memastikan bahwa budaya Indonesia tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pengetahuan kita bersama. Bagi yang ada ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.